kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Manas FKDP. Hadirin dimohon berdiri. Salam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Yang terhormat Bupati Ciamis yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Asda 3 Kabupaten Ciamis beserta seluruh pejabat di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Yang kami hormati Ketua DPRD dan anggota Kabupaten Ciamis, dan yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Kepala Kemenang Kabupaten Ciamis, dan yang kami hormati Kepala Dinas Badan Lembaga Kantor se-Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua Basnas Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua DMI Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yang kami hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Bapak Camat Kepala KUA se-Kabupaten Ciamis, yang kami hormati hadirin tamu undangan, dan yang kami hormati kafilah tingkat kecamatan se-Kabupaten Ciamis. puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah yang Maha Luhur. Alhamdulillah, di kesempatan yang membahagiakan ini bersama-sama kita hadir dalam tentunya rangkaian acara opening ceremony pembukaan Porsanin 8 Kabupaten Ciamis tahun 2026 dengan tema Jayakan Negeri dengan budi pekerti dan didiam yang berprestasi. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat tabiin dan tabiatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Awas Muzamil Dan saya Soleh Afif. Insya Allah akan memandu rangkaian acara opening seremoni Porsanin 8 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026. Mewakili seluruh rangkaian acara seraya memohon berkah dari hadirat yang Maha Kuasa. Marilah bersama-sama kita mengucapkan kalimat Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak lantunan kalam ilahi yang pada kesempatan ini tentunya akan disampaikan oleh Ananda Abdullah Husni Dawati. Kepadanya kami persilakan.
Terima kasih untuk Ananda yang telah membacakan kalam ilahi dengan semoga Allah memberkahi melalui pembacaan ayat suci Al-Quran yang telah dilantunkan. Hadirin sekalian yang kami muliakan, selanjutnya bersama-sama marilah kita menundukkan hati dan kepala memohon kepada Yang Maha Kuasa untuk menyatukan hati berdoa semoga seluruh acara yang akan kita lalui diberikan keberkahan dan kelancaran. Pada kesempatan ini, insya Allah akan dipandu oleh Kepala KUA Cihaur Betik kepada yang kami muliakan, Bapak Haji Asep Juhanda SAG MPD. Kami persilakan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa radiyallahu tabaraka anhu li sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana alhamdu laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa karimi ma'adhimi sultan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsara darajat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma inna nas'aluka khaira hadzal yawm wa khairan ma qablahu wa khairan ma ba'dahu wa na'udzu bika min syarri hadzal yawm wa syarri ma qablahu wa syarri ma ba'dahu. Rabbana yassir lana fi kulli umurina wa la tu'assir 'alaina wa tammim lana bi khairi a'malina. Allahumma aslih dzata bainina wa alif baina qulubina wa nazzilna minadh dhulumati ila nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antal azizul karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rabbana, pada hari ini kami berkumpul bersama bersimpuh di bawah naungan kebesaran-Mu seraya memanjatkan doa. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih pelimpah kasih, Engkau Maha Penyayang pelimpah sayang dan tak pernah pandang sayang. Kasihanilah kami, sayangilah kami, tunjukkanlah kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Azizu ya Ghafar, Engkau Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Ampunilah segala dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami. Ya Allah yang mujibas sa'ilin, Engkau Maha penerima setiap permohonan. Allahumma salli istima'an mubarak wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuman. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghafar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama ucapan selamat datang yang akan disampaikan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Risalah Cijantung Pak Ciamis. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Bupati Kabupaten Ciamis, yang mewakili pada kesempatan kali ini Bapak Asdan, yang kami hormati sesepuh sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Risalah Kabupaten Ciamis, Al-Mukarram Ibu Nyai Dr. Anda Hajah Siti Masifah, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Ciamis atau yang mewakili, yang kami hormati seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Kepala Kemenang Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Dinas Badan Lembaga Kantor se-Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua MUI Kabupaten Ciamis atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DMI Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Ketua DPW FKDT Jawa Barat atau yang mewakili, yang kami hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Ciamis beserta seluruh panitia Porsadin ke-8 Kabupaten Ciamis, yang kami hormati Kepala KUA dan Ketua MUI se-Kabupaten Ciamis, yang kami hormati seluruh alim ulama, para kiai, pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Ciamis, yang kami hormati, kami banggakan seluruh peserta Porsadin ke-8 dan seluruh kafilah se-Kabupaten Ciamis, dan hadirin tamu undangan yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Alhamdulillah kita semua pagi ini berkumpul dalam keadaan sehat walafiat dalam acara Porsadin ke-8 Kabupaten Ciamis. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pengikutnya hingga kita kepada umatnya akhir zaman ini. Hadirin rahimakumullah, atas nama keluarga besar Yayasan Wakaf Kiai Haji Asep Saifulillah Pondok Pesantren Al-Risalah Cijantung Pak Ciamis, kami mengucapkan ahlan wa sahlan. Selamat datang kepada seluruh tamu undangan, seluruh peserta, seluruh kafilah, seluruh pendamping di aula utama Kiai Haji Asep Saifulillah dan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Risalah Cijantung Pak Ciamis. Suatu kehormatan bagi kami sebagai tuan rumah pelaksana Porsadin tingkat Kabupaten Ciamis tahun ini. Porsadin bagi kami bukan hanya sebuah ajang perlombaan, tetapi juga sebuah momen silaturahim bagi kami. Bagaimana menumbuhkan generasi yang memiliki kecerdasan, kreativitas sekaligus akhlakul karimah. Bagi kami, Pondok Pesantren dan MDT punya misi yang sama. Bagaimana membentuk akhlakul karimah dan generasi Islam yang ramah di kemudian hari. Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Ta'limiyah adalah dua sayap pendidikan umat. Bagaimana keduanya lahir dari rahim yang sama dan semangat menjaga ilmu agama dan pembentukan karakter akhlakul karimah umat. Pesantren menjadi lahirnya tradisi keislaman dan diwariskan dari generasi ke generasi, sedangkan MDT lahir diperluas untuk menjangkau pendidikan umat dari anak-anak hingga dewasa di akhir nanti. Jika pesantren dalam pohonnya, maka MDT adalah ranting-ranting yang menyebarkan manfaatnya, sehingga keduanya tidak bisa dipisahkan. Sebagaimana amanat Al-Mukarram Al-Marhum Wal-Maghfurlah Kiai Haji Asep Saifulillah bahwa kami Porsadin yang diselenggarakan di sini
jika dari FKDT ini menyelenggarakan di sini, terimalah dengan tangan terbuka. Jadikan aula ini sebagai wakaf untuk berkembangnya pendidikan Islam yang semakin besar. Bagaimana aula dan pondok pesantren menjadi ruang yang terbuka bagi pendidikan keumatan, besarnya pendidikan Islam di Kabupaten Ciamis. Oleh sebab itu, dengan bacaan basmalah yang telah dibuka tadi, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Salam membuka dengan tangan hangat, membuka dengan tangan terbuka. Mudah-mudahan para peserta, para kafilah, para pembimbing menjadi pewaris sebagaimana amanat Pak Kiai yang saya tuntut. Adinal amru jadi Tuhan, ibadiyas salihun. Bagaimana anak-anak kita yang dibimbing langsung oleh para pewaris pemimpin menjadi amanat-amanat yang akan nanti mengisi Kabupaten Ciamis dengan nilai-nilai dan akhlakul karimah. Akhir kata, kami atas nama keluarga besar Pondok Pesantren Al-Salam mengucapkan selamat bertanding dan ucapkan terima kasih atas dipercayanya sebagai tuan rumah pada tahun ini. Semoga Orsadin tahun ini akan melahirkan generasi-generasi berani, generasi-generasi terbaik yang akan melahirkan kreativitas dan sportivitas. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wallahu yarhamuna bi rahmatin tamamid din wal dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kami hadirin, kami aturkan terima kasih banyak kepada Ibu Karopa yang telah menyampaikan tentunya ucapan selamat datang. Dan untuk selanjutnya, Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, bersama-sama kita akan menyimak laporan Panitia Persadi Laban Kabupaten Ciamis tahun 2026 yang tentunya akan disampaikan oleh Ketua Panitia. Kepada yang kami muliakan, Bapak Haji Anwar Baihaqi, SAG MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Anu dipikah hormat pimpinan Pondok Pesantren Al-Salam di Jatuh Opan, salam sadaya areng-areng anak-anak. Oke, anu dikahormat pimpinan Pondok Pesantren Jatuh Pusat, Pak Bupati yang saya hormati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 3, seluruh Forkopimda yang hadir pada hari ini yang saya hormati, Kepala Timbaleka yang saya hormati, para camat se-Kabupaten Ciamis, para kepala KUA se-Kabupaten Ciamis, Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang mulia yang hadir pada hari ini. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan sebuah kegiatan, yaitu Persadi Laban tingkat Kabupaten Ciamis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, sahabat, tabi'in. Mudah-mudahan termasuk kita semua, kegiatan pada hari ini menjadi salah satu wasilah, salah satu saksi untuk mendapatkan syafaatul hurman yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya perlu kami laporkan kegiatan ini di planning direncanakan 2 tahun ke belakang ketika pelaksanaan Persadi 7 di Cikoneng. Maka karena Cijengi menjadi juara umum, ya otomatis harus menjadi tuan rumah.
untuk menjadi tuan rumah tidak terlalu sulit insya Allah, tapi untuk mempertahankan juara umum itu yang sulit. Saya rasanya agak berat ini mempertahankan juara umum di Jeki Ibu Nyai, tetapi tidak otomatis nanti kalau di Jeki jadi juara umum mau jadi tuan rumah dari kabareng pengen kemana. Ayah Haji Ridwan siap, bareng peng camat bareng peng harus siap. Selanjutnya waktu dan kegiatan tempat, waktu sudah jelas, kegiatannya dilaksanakan pada hari ini mulai dari kemarin tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, mulai dari kedatangan kafilah, kemudian pada hari ini pembukaan. Jenis kegiatan sebenarnya ada 14 mata lomba, ada yang berbentuk pendidikan, ada yang berbentuk olahraga. Yang berbentuk olahraganya ada 3, 1 tenis meja, 2 lari satin, 3 bulu tangkis. Karena di Cijenyi tidak punya kompleks yang mapan, maka pelaksanaan lari sprint kami tempatkan di Lingga Buana, karena itu adalah sudah berstandar nasional. Kemudian tenis meja kami tempatkan di Aula Pondok Pesantren Cijantung Pusat. Untuk bulu tangkis tadinya mau melobi Pak Kapolres karena sudah punya lapang dan gedung yang sangat representatif, tetapi posisinya ada di Ciamis. Kami merasa gengsi kalau pindah ke Ciamis, maka kami menempatkan untuk bulu tangkis adalah ke Miftahul Salam, buat Miftahul Salam. Jadi menandakan di Cijenyi masih punya gor, jadi tidak ke Kapolres gitu. Itulah intinya. Terima kasih dukungan dari Pak Camat yang begitu luar biasa mensupport kami selaku panitia. Pokoknya makan haji sok dilungguh ku Bapak jangan. Yang penting sukses. Alhamdulillah Pak Camat memberikan pawai dan semangat ke tidak. Dugi kaya yang elek menang biasa kan balik mereka tinggi kira gitu. Buka kumaha ya. Selanjutnya kepanitiaan dilaksanakan oleh para pengurus DPC FKDT dibantu dengan panitia lokal dari pondok pesantren, dari panitia tingkat kecamatan. Kemudian pembiayaan tidak usah disebut pembiayaan mah, Kok nyebut Pak asisten. Biaya namanya swadaya we. Nah, tapi kalau bagi Pak asistennya nak berangkat di Bapak muali tolak abi. Selanjutnya misi kami pelaksanaan ini bukan hanya tadi sudah disampaikan, bukan hanya melaksanakan seremoni atau sekedar pertandingan atau perlombaan, tetapi kami membawa misi sama ini. Kabupaten Ciamis menjadi juara umum di Porsadin Provinsi. Berat di pundak kami itu untuk mempertahankan. Nah, untuk memberangkatkan Porsadin 8 tingkat provinsi yang akan ditempatkan di Kabupaten Cianjur, maka harus didukung oleh semua unsur, mulai dari pemerintah Kabupaten Ciamis, pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, karena masyarakatnya ada, anak-anaknya ada di desa, gitunya. Kemudian didukung oleh Pak Camat, para camat, nanti kapilahnya dari manapun, nanti pesertanya mudah-mudahan sih kebanyakannya dari Cijenyi supaya juara umum lagi. Tetapi tidak menutup kemungkinan kita berangkat lagi ke Cianjur, yuk rame-rame dukung kafilah Kabupaten Ciamis dalam Prosadin tingkat provinsi yang akan dilaksanakan di Cianjur. Intinya kami selaku panitia tidak menutup kemungkinan diterima oleh kami masih banyak kekurangan, masih banyak kehilapan, terutama dalam segi pelaksanaan pelayanan kami terhadap semua kafilah. Ulama kaprotes kena abdi ditempatkan kena rek di hotel berkelas. Yakinkan ketika rapat kami menyampaikan bahwa Cijenyi siap menempatkan kafilah di tempat yang berkelas. Buktikan kelasnya di SD Aula begitu kelas kan? Nah, terima kasih, itu berkelas. Kami tidak bohong. Gitu, ditempatkan para kafilah itu di tempat yang sangat berkelas. Nah, kelas SD Aula. Atas segala kehilapan, atas segala kekurangan dalam pelaksanaan ini,
kami terima masukan kritik untuk membangun ke depan lebih baik pelaksanaan. Kami siap menampung dukungan dalam bentuk apapun, kami siap menerima. Akhirnya saya selaku panitia pelaksanaan PON Kalian Kabupaten Ciamis, yang baiknya itu adalah dari Bapak Ibu semua, yang salahnya kekurangannya itu adalah kealpaan, kehilafan, kemudahan kami selaku ketua panitia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Ketua Panitia Pelaksana yang telah menyampaikan laporan kegiatannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan-sambutan. Yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DPC FKDT Kabupaten Ciamis kepada Bapak Dr. Andes Haji Abdul Wahab Samroni. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran alhamdulillah. Salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma'ad. Yang terhormat Bapak Bupati yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Asadikan. Yang terhormat Ketua DPRD Anggota, yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, yang terhormat pimpinan umum Pondok Pesantren Al-Salam, terima kasih atas kebaikan Ibu Nyai. Yang terhormat Bapak Dandim Tahun 13 yang dalam hal ini diwakili, yang terhormat Pak Kapolres yang dalam hal ini Saden dan para SKPD dan Ketua MUI Kabupaten Ciamis, Ketua DMI sekaligus sesepuh DPC KDT Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah bisa hadir Bapak Camat, Kepala KUA Kabupaten Ciamis yang berkenan hadir dan membersamai insan-insan ini dari kecamatan masing-masing, para ustadz-ustadzah, para jajaran panitia, dan juga para orang tua dan anak-anakku sekalian, insan-insan ini yang berkenan hadir di kesempatan ini. Dan sebelumnya mohon izin kami selaku insan ini di Kabupaten Ciamis rasa bangga dan bersyukur dengan diterimanya perhelatan Porsalim yang ke-8 tingkat Kabupaten Ciamis ini oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Salam. Oleh sebab itu, mari kita doa bersama untuk almarhum Sayyidina Muhammad sebagai Haji Dr. Sayyidul Hilal yang berkenan merintis dirinya sejak tempat dengan keadaan megah, lokasi yang luas, bisa menampung jamaah yang ribuan jumlahnya. Semoga amal kebaikannya bisa diterima di sisinya dan ditempatkan di tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu wa sallallahu wa sallam wa wa akhir rahmatan wa tubuli nas'al al-ijabah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kepada guru sekalian, saya selaku Ketua DPC KDT Kabupaten Ciamis mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia keahlian beserta jajaran yang bersusah payah memfasilitasi, menyiapkan dan segala sesuatunya sehingga bisa terselenggaranya Porsalim ke-8 di tingkat Kabupaten Ciamis. Dan juga terima kasih atas kehadirannya kami Ketua
Ketua DPW KDT Provinsi Jawa Barat yang bisa berkenan hadir di sini dengan kesibukan beliau dan juga baru datang dari Tanah Suci. Mohon doanya untuk Ciamis supaya lebih berkah, lebih maju, lebih bermaslahat dalam segala urusannya, dimudahkan oleh Allah SWT. Dan Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya hanya mengingatkan bahwa Porsadin untuk dirinya Kabupaten Ciamis atau pada umumnya ini adalah merupakan salah satu wahana atau upaya untuk mencoba memfasilitasi putra-putri kita semua menjadi insan-insan diniyah yang dicita-citakan oleh kita bersama, menjadi waladun sholihun waladatun sholihah. Dan posisi diniyah takmiliyah sesuai dengan PMA-nya itu adalah berada di barisan yang sektor non formalnya. Ada formal, lembaga pendidikan itu ada informal dan non formalnya. Kami dari jajaran di non formal ingin ikut serta menorehkan, ikut serta andil dalam mencoba membersamai putra putri masyarakat Tapanuli Kabupaten Ciamis. Pak Asda menorehkan, ikut serta juga memfasilitasi putra putri didik di Kabupaten Ciamis yang disiapkan untuk meneruskan jejak langkah kita sekarang dan yang akan datang melalui diniyah takmiliyah inilah. Dan oleh sebab itu di dalamnya ada kegiatan-kegiatan, salah satunya itu adalah Porsadin. Porsadin itu adalah ajang silaturahmi dan juga ajang uji kompetensi di bidangnya masing-masing, baik di olahraga, di seninya dan juga di akademik. Dan perlu juga diingatkan pula, ini adalah satu kebanggaan bagi kita sebagai insan didik Kabupaten Ciamis, mengingatkan pula dan di sini hadir bahwa Porsadin di tingkat Jawa Barat, Ciamis pernah 2 kali jadi juara umum. Porsadin yang pertama yang diselenggarakan di Subang dan kebetulan di Sumedang yang kebetulan waktu itu ketua DPC-nya itu adalah Kang Haji Acuy Samsul Bari yang terkenalnya. Nah ini yang dulu yang memimpin berangkat ke Sumedang dan pulang nyandang kehormatan jadi juara umum yang pertama. Kelipatan 4 kemudian Porsadin yang keempat itu adalah di Cianjur juga jadi juara umum. Waktu itu adalah masa transisi antara kepemimpinan Kampungan dan saya, dan dulu adalah yang membersamainya adalah Kampungan dari Kawali ketua DPC-nya. Itu adalah juara umum keempat di tingkat Jawa Barat. Kalau sekarang Porsadin ke-8 kayaknya ini adalah 4 emas ya. 1, 4, 8. Dan di hari ini adalah tanggal 4 Juli 2026 dan kembali bernostalgia gitu ya, bahwa dulu di Porsadin keempat tingkat Jawa Barat tempatnya di Cianjur dan sekarang di Cianjur pula. Mudah-mudahan ini adalah satu tanda untuk Ciamis bisa memperlihatkan eksistensinya dan menorehkan prestasinya yang terbaik untuk Ciamis pada umumnya. Dan oleh sebab itu anak-anak guru, para insan-insan diniyah, para santri-santri, orang tua dan para pemimpin, yuk kita bersemangat untuk menorehkan prestasi untuk kebaikan kita bersama. Dan untuk selanjutnya perlu diingatkan pula bahwa kegiatan-kegiatan kita ini adalah yang tadi melalui geologianya semuanya Pak Kepala Kemenag, Pak Asisten, gitu ya, Pak Dandi, semuanya siap jadi juara. Oleh sebab itu diselenggarakan oleh kami di sini insya Allah asli putra putri dari kecamatannya masing-masing. Seleksi yang sangat ketat melalui seleksi administrasi, rekomendasi dari lembaga diniyah yang bersangkutan yang jumlahnya ada di 2.314-an terdapat di 20 kecamatan, ya. Nah, oleh sebab itu ini insya Allah putra putri asli putra daerah. Makanya mengeksplor potensi-potensi yang ada di daerah untuk mewakili Ciamis nanti bertanda menjadi. Dan perlu diketahui salah satunya
Kabupaten Ciamis ikut membersamai DPW menorehkan prestasi di tingkat nasional. Nanti mangga Kapten gitu ya, menekan bahwa provinsi pernah berapa kali menjadi juara, dan salah satunya di dalamnya adalah Ciamis yang pernah menorehkan prestasi di tingkat nasional. Juara MUK ke-1 yaitu di Bangka Belitung tingkat nasional. Putra dari Ciamis adalah dari Raja Desa yang mewakilinya. Mangga kepada untuk Raja Desa. Kemudian pernah mewakili lari tercepat putri kedua itu di Pasuruan. Itu adalah dari Kecamatan Cikone. Bang cepet naik Kangua. Itu waktu di Pasuruan. Kemudian di bidang-bidang prestasi yang lainnya, alhamdulillah Ciamis ikut serta juga menorehkan prestasi membersamai DPW untuk menorehkan prestasi berikutnya. Nanti Kang Atik akan menyampaikan kepada program sebagai rasa syukur kita bersama, kita sebagai instansinya ikut serta menorehkan prestasi-prestasi yang terbaik. Dan yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih dan juga mohon doa restu semua supaya kita bisa dalam seksi ini menghasilkan pilihan-pilihan yang terbaik dari yang baik-baik ini. Dan salam hormat kami, Pak Asisten, sampaikan terima kasih kepada Pak Bupati yang telah memfasilitasi, dan semoga bisa cepat disembuhkan kembali sebagai sedia kala dan bisa memimpin Latar Galuh Ciamis dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami haturkan kepada tentunya Ketua DPC MKDT Kabupaten Ciamis, dan semoga tentunya harapan kita Ciamis semakin manis dan juga menjadi kontingen yang menghasilkan juara-juara terbaik di Jawa Barat bahkan nasional. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, untuk selanjutnya sambutan akan disampaikan oleh Ketua DPW MKDT Provinsi Jawa Barat. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Aten MPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan pimpinan pondok pesantren Darussalam Cijantung 4, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas fasilitas yang diberikan kepada rekan-rekan diniyah se-Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajaran. Mudah-mudahan ini menjadikan wasilah berkahan ridho Allah untuk kemajuan diniyah di Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Ciamis yang saat ini diwakili oleh Pak Asda, kita doakan bupati kita, informasinya sedang sakit, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena selama 2 kali Korsadin ke-6, Korsadin ke-7, alhamdulillah Pak Bupati tidak pernah absen hadir kepada MKDT. Yang kedua, sudah 2 kali menjanji Pak Bupati, pertama di Korsadin ke-6, yang kedua di Korsadin ke-7, ketika beliau sudah rehat menjadi Bupati pada periode pertama dan menjelang pemilihan di periode kedua, dan saya sendiri juga hadir pas menjelang muslim. Jadi ada perjanjian sama Pak Bupati. Pak Bupati kalau Pak Bupati jadi lagi dan saya jadi lagi,
Ciamis harus siap menjadi tuan rumah. Ternyata kabupaten menyambut, dan ternyata di tahun 2008 ini tidak terjadi. Dan tuan rumah Porsadin provinsi yaitu di Kabupaten. Tapi insya Allah saya yakin, karena ini tadi sudah dibahas oleh Pak Wahab, ini harus ada teka-teki untuk bagaimana Ciamis menjadi tuan rumah. Tidak sembarangan, karena tatar Sunda awal itu adalah tatar Galuh Ciamis, sehingga ini harus menempati nomor yang penting. Jadi sudah disambut. Yang pertama juara umum provinsi pertama, yang kedua Porsadin keempat, mudah-mudahan 4 Cianjur, dan mudah-mudahan pelipatan dari 4 Porsadin ke-8 Ciamis menjadi juara. Tapi tergantung dari dukungan dojongan dari pemerintah daerah. Anak berkualitas dan anak agar lulus. Yang kedua, alhamdulillah tempat pelaksanaan Porsadin sekarang adalah di Ponpes Cijantung 4. Jadi dengan dianggap Ponpes. Mudah-mudahan dianggap Ponpes. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ciamis beserta seluruh jajaran, Forkopimda Kabupaten Ciamis, Bapak Camat Kecamatan Kabupaten Ciamis, rekan-rekan, terutama sahabat kami Pak Wahab selaku Ketua DPC KDT Kabupaten Ciamis, Ketua DPAC, Kepala Madrasah Diniyah, para Dewan Hakim, ofisial dan seluruh peserta yang hadir saat ini dalam pelaksanaan Porsadin pertama. Pada kesempatan kali ini, pelaksanaan Porsadin ini sudah berjenjang, dan alhamdulillah Jawa Barat dalam kurun waktu 7. Berarti di nasional sekarang adalah 7, bukan 8. Kenapa berbeda di nasional 7? Karena yang melahirkan Porsadin adalah Jawa Barat. Sehingga ada selisih 1 tahun. Yang kedua, alhamdulillah Jawa Barat sudah 3 kali menjadi juara umum. Pertama pada saat zaman Kang Asep Elik, yang kedua di periode pertama saya, alhamdulillah selama 1 periode pernah mendapatkan juara umum 2 kali. Selanjutnya, alhamdulillah melalui Porsadin ini melahirkan, dan bukan hanya tampil di dunia, tetapi pada saat pentas PAI yang diselenggarakan oleh sekolah, ternyata 80% yang ikut pentas PAI itu adalah santri diniyah taklim. Maka dengan itu saat ini kami berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah, dari Forkopimda, dari semua unsur, yang mana saat ini satu-satunya lembaga yang masih konsisten, ikhlas mengajar tanpa ada embel-embel, tidak ada sertifikasi, tidak ada embel-embel P3K, guru diniyah ikhlas mengajar, menguatkan pendidikan agama, menguatkan akhlak, menguatkan akidah, mengurangi tingkat kenakalan remaja, karena mereka sudah dibekali dasar akidah, akhlak, yaitu diajarkan di dunia taklimiyah. Bahkan 80% yang masuk kepada pondok pesantren di tingkat SMP, hampir rata-rata mereka adalah lulusan dari dunia taklimiyah. Maka dengan itu kami untuk menyiapkan generasi anak-anak bangsa khususnya di Jawa Barat untuk lebih kuat dan mereka untuk bisa melanjutkan jenjang pendidikan selanjutnya melalui pondok pesantren. Maka dengan itu saat ini di Jawa Barat sudah diwajibkan seluruh santri diniyah yaitu belajar kitab Safinatul Masakin. Yang kedua, mulai tahun ini kami sudah mencetak
dengan terjemah bahasa Indonesia, maka akan diwajibkan seluruh santri dunia di Jawa Barat untuk belajar tentang Mizan An-Nabawi. Yang ketiga, alhamdulillah sudah berjalan di tahun ini, seluruh santri dunia minimal mereka merasakan masuk kepada dunia takdirnya itu bukan sekolah, tetapi mereka adalah sebagai santri. Maka salah satu syarat santri adalah laki-laki pakai peci, yang kedua adalah pakai sarung. Maka insya Allah mulai tahun ini sudah berjalan, seluruh santri dunia setiap belajar hari Jumat memakai sarung seluruhnya. Kalau di Ciamis sudah terbiasa anak-anak SD berangkat memakai sarung. Tetapi kalau kita berbicara di kota Bandung, berbicara di kota Depok, berbicara di kota Bekasi, ada anak-anak yang berangkat pakai sarung. Mereka mana ini? Adanya. Maka ini menjadi syiar. Maka dengan itu kami tidak hanya RKDT Jawa Barat berhenti di sana saja, tetapi saat ini kami terus mendorong kepada pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat, dan alhamdulillah saat ini RKDT sudah masuk menjadi bagian dari penentu untuk menguatkan dalam saat ini pergubnya sudah dibuatkan tentang pendidikan nyaman dan aman. Dulu kami memasukkan rekomendasi kepada Pemprov bahwa diniyah takmiliyah harus menjadikan dasar fondasi pendidikan karakter di sekolah formal, khususnya di tingkat SMP dan SMA, yaitu yang masuk di sekolah formal. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Kalau ini berhasil, maka PR pemerintah daerah akan berkurang bagaimana untuk memikirkan tingkat kenakalan remaja yang sangat meresahkan kita semuanya. Bahkan kita terjadi di Karawang adanya LGBT ini udah usia-usianya. Maka dengan itu fondasi-fondasi agama ini harus lebih diperkuat. Maka dengan itu kami harapkan dari pemerintah daerah Kabupaten Ciamis diadakan surat edaran wajib melampirkan ijazah diniyah takmiliyah untuk masuk ke jenjang SMP SMTS sebagai pelengkap ijazah SD dan SMP. Karena saat ini kemarin saya cek di 27 kabupaten kota sudah ada sekitar 10 kabupaten kota yang pemerintah daerah membuat edaran seluruh ketika masuk SMP MTS melampirkan ijazah diniyah atau surat keterangan. Mudah-mudahan Ciamis sudah menjalankan itu. Yang terakhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah daerah Kabupaten Ciamis yang telah konsisten terus berjalan sampai sekarang dan tidak tergoyahkan, yaitu perhatian dari Pak Bupati kepada guru-guru madrasah ini. Mudah-mudahan kebetulan RKDT Kabupaten Ciamis memiliki PR yang sangat besar, memiliki mimpi yang besar untuk menjadikan ruh RKDT di Ciamis terlihat sinarnya luar biasa sebagai organisasi mitra dari pemerintah daerah dan Kementerian Agama sebagai pengayom masyarakat dalam rangka penguat pendidikan agama di tingkat dasar. Maka RKDT Ciamis memiliki mimpi besar, yaitu mewujudkan sekretariat RKDT yang sampai saat ini masih mengkhawatirkan. Tapi masih support. Tadi kita support waktu itu 10 juta kalau tidak salah. Ya bahwa jimat. Ternyata di jimatan kami 10 juta under suatu sekretariat. Mudah-mudahan karena di jimatan Pak Bupati, di jimatan Pak Asda, di jimatan Pak Kepala Komunal, sekretariat tahun ini bisa selesai. Terima kasih. Selamat melaksanakan Rosadin. Mudah-mudahan Rosadin ini melahirkan cikal bakal para generasi penerus kita di masa yang akan datang, khususnya di Kabupaten Ciamis, umumnya di Jawa Barat dan nasional. Dan mudah-mudahan Kabupaten Ciamis bisa melahirkan generasi yang unggul, khususnya bisa mewakili ke Rosadin nasional yang insya Allah akan dilaksanakan di akhir bulan Juli. Dan insya Allah mohon doanya kepada seluruh para jamaah, tanggal 11 Juli kita akan melaksanakan hamlah RKDT yang ke-14, yaitu di Hotel Bidakara. Mudah-mudahan dalam pelaksanaan ini tidak semuanya diundang karena tempatnya terbatas.
Itu paling satu kabupaten hanya 20 orang. Itu se-Indonesia kita melaksanakan di Bidakara yang akan dihadiri oleh langsung yang pertama oleh Pak Menteri Agama, yang kedua adalah oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Mudah-mudahan terima kasih. Allahumma billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ketua DPW KDT Provinsi Jawa Barat yang telah menyampaikan sambutannya. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita simak bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ciamis kepada Bapak Haji Asep Lukman Hakim SHG MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim. Yang terhormat Bapak Bupati Ciamis, pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Asdan juga. Terima kasih Pak Ketuanya, yang sama-sama kita banggakan pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al-Risalah Cijantung 4. Terima kasih Nyai dan pimpinan yang telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan proses ini, support segala macamnya. Terima kasih. Yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, terima kasih hadir pada tim yang mewakili Pak Kapolres yang mewakili. Yang saya hormati seluruh kepala dinas PD seluruh pemerintahan Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati Pak Kabak Desa serta Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati rekan kasih PD Potret, kasih Ibu Kementerian Agama Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati Ketua DPW KDT Provinsi Jawa Barat. Terima kasih bisa hadir di Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati Ketua MUI atau yang mewakili, yang saya hormati Ketua MUI, Ketua Basnas Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Ketua DPD MKDT Kabupaten Ciamis, yang saya hormati Bapak Camat, Ibu Camat se-Kabupaten Ciamis, yang saya hormati rekan kepala kaum kecamatan se-Kabupaten Ciamis, yang saya hormati para pimpinan pondok pesantren, para ulama, tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati kepala dinas se-Kabupaten Ciamis, yang saya banggakan anak-anak kita semua, para kafilah santri yang ikut dalam kegiatan Musabir Kedapan tingkat Kabupaten Ciamis. Hadirin wa hadirat Allah. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat kudrat dan ridhonya pada hari ini kita bisa berkumpul di aula kebanggaan khususnya Pondok Pesantren Al-Risalah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan pada kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta pada kita sekalian seluruhnya. Bapak, Ibu-ibu yang saya banggakan, kegiatan Rosario ini tadi juga disampaikan oleh
panitia, ketua FKDT, baik DPW maupun DPD, bahwa ini adalah ajang untuk memperlihatkan hasil dari sebuah pendidikan yang mana kita sebagai pelaku pendidikan mendapatkan amanah daripada orang tua murid itu sendiri yang harus bisa membuktikan bahwa hasil dari pendidikan kita di dunia itu betul-betul bisa terlihat, bisa juga membawa nama baik harum bukan hanya untuk orang tuanya tapi juga untuk seluruh lapisan masyarakat, khusus bagi anak-anakku semua. Ini di era digital yang sekarang, yang mana kita sebagai orang tua merasa direpotkan dengan digital ini, dengan permainan gamenya, dengan segala macamnya, sehingga sekarang muncul adanya krisis masyarakat, terutama bagi anak-anak kita. Insya Allah kami siap dengan seluruh jajaran FKDT dan madrasah diniyah untuk menjawab tantangan itu, sehingga anak-anak yang dititipkan di kami insya Allah anak-anak yang waladun sholihun, yang bisa mengabdi kepada orang tuanya dan juga bisa nanti mengabdi kepada nusa, bangsa dan agama dan membanggakan bagi kita semua. Insya Allah tantangan itu bisa dijawab di FKDT, bisa dijawab di madrasah ini. Dan ucapan terima kasih wabil khusus kepada Kabupaten Ciamis, DPRD Kabupaten Ciamis yang sudah mengeluarkan perda dan perbuknya terkait madrasah ini. Dengan keluarnya perda dan perbuk tidak akan bisa berjalan ketika kita sebagai pelaksana kebijakan tersebut tidak melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Madrasah ini tadi juga keinginan disampaikan oleh Ketua DPW FKDT, ingin ijazah diniyah ini bisa digunakan ketika anak masuk jenjang berikutnya. Dari MI, SD bisa dijadikan dasar menjadi persyaratan ketika masuk SMP dan sanawiyah. Begitu juga untuk kustonya dari SMP sanawiyah bisa dijadikan dasar ketika mendaftarkan untuk masuk ke jenjang SMA, SMK dan lain. Ini perlu ada dukungan dari berbagai pihak, terutama dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah sudah mengeluarkan aturan, sudah mengeluarkan kebijakan. Madrasah diniyah siap untuk melaksanakan, tapi masih kurang dukungan dari masyarakat tersebut. Ini bisa dibuktikan masih banyak anak-anak kita ketika jam madrasah diniyah tidak mau masuk ke madrasah diniyah, dan orang tuanya pun tidak atau kurang peduli terhadap anak-anaknya tersebut. Makanya ini perlu dukungan dari berbagai pihak, bukan hanya dari posisi pemerintah, tapi juga perlu adanya dukungan dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kalau dukungan sudah penuh, insya Allah apa yang kita cita-citakan insya Allah akan berhasil. Titip sekali lagi untuk anak-anak, ajang ini meskipun ajang kompetisi, tapi titip kejujuran dan sportivitas itu harus dijaga dan harus betul-betul dilaksanakan. Yang juara jangan jumawa, karena perlu terus berlatih. Dan juga disampaikan juara tingkat kabupaten akan mewakili Kabupaten Ciamis pada ajang Porsadin 8 tingkat provinsi, dan juara provinsi akan mewakili Jawa Barat untuk ke ajang Porsadin 7 tingkat nasional. Makanya terus berlatih,
jangan hanya bangga dengan juara di tingkat kabupaten, tapi harapan kami anak-anak semua ketika juara di tingkat kabupaten menjadi perwakilan Ciamis, perwakilan Jawa Barat, dan yang paling terbaik di tingkat nasional. Dan bagi yang kalah, yang belum mendapatkan prestasi hari ini, jangan putus asa. Anak-anakku semua terus berlatih dan berlatih sehingga di kegiatan Prosadir ke depan anak-anakku semua bisa menjadi yang terbaik di tingkat kabupaten. Mohon maaf, sedikit tambahan informasi Pak Sekda. Kebetulan ini adalah informasi yang sangat penting terkait kegiatan Rasul Qiblat yang mana di tanggal 15 dan 16 Juli 2026 ini ada suatu peristiwa yang mana peristiwa ini berkaitan dengan kegiatan peribadatan kita, terutama dengan pelaksanaan sholat lima waktu, yang mana posisi matahari pada tanggal 15-16 Juli 2026 pukul 16.27 posisi matahari berada persis di atas kiblat. Dan ini adalah momen bagi kita semua untuk memastikan arah kiblat minimal kalau masjid musola insya Allah sudah diukur, tapi biasanya rumah kita ketika sholat di rumah jarang menggunakan alat, jarang memastikan dengan alat arah kiblat kita ketika musola. Rata-rata hanya melihat posisi masjid di sebelah mana, pengibarannya kemana kan? Dan ini adalah momen bagi kita semua, minimal rumahnya masing-masing bisa dilihat, diukur tanpa alat yang modern, hanya dengan mengandalkan tongkat tegak lurus. Pada tanggal 15-16 Juli 2006 pukul 16.27 kita bisa memastikan arah kiblat kita ketika melaksanakan sholat. Jadi bayangan dari benda yang kita tancapkan itu menjadi arah kiblat kita ketika kita melaksanakan sholat. Makanya kami jajaran Kementerian Agama mulai dari pusat sampai dengan daerah mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat pada tanggal 15-16 Juli 2006 pukul 16.27 ayo bareng-bareng memastikan arah kiblat. Ini saja sebagai informasi. Selamat untuk berjuang, bertanding, pastikan kita semangat dengan cita-cita semua menjadi juara. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami aturkan terima kasih kepada Kepala Bapeda Kabupaten Ciamis yang telah memberikan sambutannya, dan Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan. Di bulan selanjutnya bersama-sama kita akan menyimak sambutan dari atas nama Bupati Ciamis sekaligus membuka acara yang akan diwakili oleh Asda 3 kepada yang kami hormati Bapak Dr. Andes Haji Wawan Ruhyat MM. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasa daun salam, daun sereh, dan menjawab salam nang saware sekali. Biasanya salam ke anak-anaknya, ada beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuma daun salam kembang pala anu menjawab salam kenging pahala. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membacakan sambutan Pak Bupati, pertama izinkan kami untuk menyampaikan permohonan maaf dari yang terhormat Bapak Bupati
yang seyogyanya sudah mengagendakan acara kehadiran dalam acara Porsadin Utapan ini, namun karena kesehatan yang teramat Bupati terganggu, maka beliau menugaskan kepada saya selaku asisten administrasi untuk mewakili beliau dalam acara pembukaan Porsadin ke-8. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna pelaksanaan acara ini. Boleh pantun dulu? Tadi saya mau pantunnya. Malam Jumat di Kota Pati, teras ke pasar membeli pete dan mangga armanis. Salam hormat dari Bapak Bupati untuk keluarga besar FKDT Kabupaten Ciamis. Pak Udin, aku Pak Udin ini. Pak Udin ngalaan ikan, teras ngalajaat ke tengah sawah. Porsadin ke-8 dilaksanakan, semoga membawa manfaat dan membawa berkah. Dosa buat kamu. Izinkan saya untuk membacakan sambutan Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ketua DPRD, anggota DPRD atau yang mewakili, yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis hadir yang mewakili Pak Dandi, Pak Kapolres, yang saya hormati ini sepuh pimpinan Pondok Pesantren Arisalah Cijantung 4, Ibu Nyai beserta seluruh keluarga besar, yang saya hormati pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Cijantung dan seluruh keluarga besar, yang saya hormati para kepala OPD. Di sini hadir Pak Kepala Dinas Pendidikan, Pak Dr. Erwan, Kepala Satpol PP, Pak Ega, kemudian Sekdis DPMD Pak Aman, kemudian hadir juga Pak Kepala Dinas Budpora Pak Dr. Dian, dan juga Pak Uga, Pak Kadisub, kalau tidak salah Pak Kadisub ya, Kadisub. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama beserta seluruh jajaran, para kasih, dan para kepala KUA Kabupaten Ciamis. Yang saya hormati para camat se-Kabupaten Ciamis, wabil khusus Pak Camat Cijengjing, ya Pak Haji ya, para ketua rumah ya Pak Haji Jajang ya. Yang saya hormati Ketua MUI Kabupaten Ciamis, Ketua Basnas, yang saya hormati Ketua DMI, para pimpinan Ormas Islam, yang saya hormati Ketua DPW FKDT Provinsi Jawa Barat, yang saya hormati Ketua DPC FKDT Kabupaten Ciamis serta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Panitia Penyelenggara, yang saya hormati para kepala desa yang hadir, para kepala desa yang hadir, para kepala desa yang hadir, yang saya hormati para peserta Porsadin dan hadirin wa hadirat yang berbahagia. Puji dan syukur mari kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti kegiatan pembukaan Pekan Olahraga Seni dan Pendidikan Agama Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten Ciamis yang diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT tahun 2026. Sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan
kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, dan seluruh umat yang senantiasa setia dan taat kepada sunnah dan ajaran hingga akhir zaman. Hadirin yang berbahagia, atas nama pribadi dan atas nama pemerintah daerah Kabupaten Ciamis, saya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ciamis atas terselenggaranya kegiatan Porsadin ke-8 ini. Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita bersama dalam membina dan mengembangkan potensi anak-anak didik diniyah takmiliyah, baik dari sisi keagamaan, akademik, maupun seni dan olahraga. Diniyah takmiliyah memiliki peran yang sangat strategis dalam membentuk akhlak dan karakter generasi muda Kabupaten Ciamis. Di tengah arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang demikian pesat, pendidikan agama menjadi benteng utama dalam menjaga moral dan akidah anak-anak kita. Oleh karena itu, kegiatan Porsadin ini tidak hanya menjadi ajang kompetensi semata, tetapi juga menjadi sarana silaturahmi, pembinaan mental, dan peningkatan kualitas pendidikan diniyah di Kabupaten Ciamis. Hadirin yang berbahagia, melalui ajang ini saya berharap akan lahir bibit-bibit unggul yang tidak hanya cerdas dalam ilmu dan ilmu pengetahuan umum, tetapi juga kuat dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Generasi yang demikianlah yang kelak akan membawa Kabupaten Ciamis menuju kemajuan yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal. Kepada seluruh peserta Porsadin 8, saya berpesan agar mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan penuh semangat, sportivitas, dan kejujuran. Jadikanlah ajang ini sebagai wadah untuk mengasah kemampuan, menambah pengalaman, dan mempererat tali persaudaraan antara sesama santri diniyah takmiliyah se-Kabupaten Ciamis. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam sebuah perlombaan. Namun yang terpenting adalah kalian dapat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlakul karimah dalam setiap langkah. Kepada para ustadzah, dan seluruh panitia penyelenggara, saya menyampaikan apresiasi atas dedikasi dan kerja keras dalam mempersiapkan kegiatan ini. Semoga seluruh rangkaian acara dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib hingga selesai. Hadirin yang berbahagia, pemerintah Kabupaten Ciamis akan senantiasa mendukung dan memfasilitasi setiap upaya peningkatan mutu pendidikan diniyah takmiliyah, karena kami menyadari bahwa pendidikan agama adalah fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pekan Olahraga, Seni dan Pendidikan Agama Porsadin 8 tingkat Kabupaten Ciamis, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah FKDT tahun 2026 secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi setiap langkah dan usaha kita dalam memajukan pendidikan di Kabupaten Ciamis tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bupati Ciamis Dr. Haji Herdiat Sunyarya dicap dan ditandatangani. Sekian, ditutup dengan pantun. Pak Opi memakai kopea, salajengna memakai parfum di paling-katuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna kenten tawis peratosan Bupati ke Ketua Panitia, semangat Pak Payun kan Pak Abad Kesra.
Ya, terima kasih banyak kami aturkan tentunya untuk Bapak Bupati Ciamis yang telah diwakili oleh Asda 3 Kabupaten Ciamis. Tadi Pak Asda 3 ada pantun, insya Allah saya izin balas ya. Oke. Beli merpati ke Kampung Keramat. Bapak Bupati moga cepat sehat. Amin. Satu lagi buat Pak Asda 3 ya. Buah durian bunga melati. Pak Asda 3 keren, mantap sekali. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti bersama Opening Ceremony Porsadin 8 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 dengan persembahan video kaleidoskop FKDP Kabupaten Ciamis dan Rampak Bedug. Selamat menyaksikan. Lentera Tata Galuh, kaleidoskop perjalanan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kabupaten Ciamis. Jauh sebelum sekolah modern berdiri, sekolah agama telah menjadi tempat masyarakat Nusantara, termasuk di Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis, menanamkan ilmu, iman, dan akhlak. Dari rahim sekolah agama inilah lahir Madrasah Diniyah, yang hingga kini tetap menjadi penjaga cahaya pendidikan keagamaan dan pembentuk karakter generasi bangsa. Seiring perjalanan waktu dan perkembangan sistem pendidikan nasional, sekolah agama mengalami penataan dan pembuatan kelembagaan. Istilah yang semula dikenal secara lokal kemudian berkembang menjadi Madrasah Diniyah dan selanjutnya dikenal sebagai Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT). Lembaga ini tetap mempertahankan roh dan tujuan utamanya, yaitu memberikan pendidikan keagamaan Islam kepada generasi muda sebagai pelengkap pendidikan formal. Sebagai wadah perjuangan, silaturahim, dan penguatan eksistensi Madrasah Diniyah, para insan Diniyah pada awalnya membentuk kelompok kerja Madrasah Diniyah (KKMD). Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan organisasi, KKMD bertransformasi menjadi kelompok kerja Diniyah Takmiliyah (KKDT). Perjalanan itu terus berlanjut hingga bermetamorfosis menjadi Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), didirikan pada tanggal 14 April 2012 sebagai mitra Kementerian Agama yang hingga kini FKDT menjadi rumah besar perjuangan insan Diniyah dalam mengawal, memperjuangkan, dan memajukan Madrasah Diniyah Takmiliyah di berbagai tingkatan. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah, alhamdulillah, perhatian pemerintah hadir sebagai bentuk dukungan nyata. Terbitnya Peraturan Daerah Perda Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2010. Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2008 tentang pendidikan Diniyah, kemudian lahir pula Peraturan Bupati Perhub Kabupaten Ciamis Nomor 35 Tahun 2015 tentang pendidikan Diniyah. Selain kebijakan regulasi, kebijakan materi pun hadir saat Bupati Ciamis Bapak Dr. Haji Hadiat ada tambahan kesejahteraan bagi 8. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bupati kita tercinta dan kemenang atas perhatiannya kami haturkan terima kasih untuk diberikan pembangunan BPC Sekretariat DPC FKDT sebesar Rp500 juta. Sementara itu, Kementerian Agama turut memperkuat layanan dan dukungan melalui aplikasi Simba dan melalui aplikasi Sikap. Sinergi ini menjadi bukti nyata komitmen bersama dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan pendidikan keagamaan (MDT) di Tatar Galuh Kabupaten Ciamis. Insan Diniyah Galuh Kabupaten Ciamis telah mengukir prestasi membanggakan di ajang Pekan Olahraga dan Seni Antar Diniyah Porsadin tingkat Provinsi Jawa Barat dengan meraih juara umum pada ajang Porsadin di tahun 2010 di Kabupaten Sumedang dan kembali menjadi juara umum pada Porsadin di tahun 2016 di sambil tepuk tangannya Bapak Ibu. Jadi bukti bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah di Tatar Galuh terus melahirkan generasi yang berprestasi, berakhlak, dan mampu mengharumkan nama Kabupaten Ciamis di tingkat provinsi. Prestasi insan Diniyah Galuh Kabupaten Ciamis telah mengharumkan nama daerah di ajang Porsadin nasional.
pada tahun 2017 di Pasuruan, Jawa Timur, berhasil meraih juara 2 lari sprint 100 meter putri. Tahun 2019 di Bangka Belitung, meraih juara 1 Musabaqah Kira Atlet untuk putri, disusul juara 2 cabang yang sama pada Porsadin Nasional B di Jawa Barat tahun 2022. Dan pada tahun 2024 di Lampung, kembali menorehkan prestasi melalui juara harapan 1 catur putra. Deretan capaian ini menjadi bukti bahwa Madrasah Diniyah Takliyah Kabupaten Ciamis terus melahirkan generasi unggul, berprestasi, dan siap bersaing di tingkat nasional. Kini, Porsadin 8 tingkat Kabupaten Ciamis kembali digelar sebagai ajang lahirnya para juara dan duta prestasi Madrasah Diniyah Galuh yang akan membawa nama Kabupaten Ciamis ke tingkat provinsi, bahkan nasional. Boleh berikan tepuk tangan untuk Kabupaten Ciamis untuk meraih prestasi yang begitu gemilang nasional dan juga di Jawa Barat. Kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi bagi kemajuan Madrasah Diniyah Takliyah di Tatar Galuh, Kabupaten Ciamis. Persembahan dari Barudak Akademi Menu Kabupaten Ciamis. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. MKDT adalah rumah kita. Hari ini kita berlari mengejar mimpi. Hari ini kita berkarya menoreh makna. Sadayana geninga hiji, geninga wangun diri, kuyukna wangun gal. Siri asu Wilujeng Porsadin Kadalapan, Wilujeng Bilang Kalas Kami K384. Jayalah negeri dengan budi pekerti dan diniyah yang berprestasi. Porsadin tahun 2026.
Ya hadirin yang berbahagia, selanjutnya berkenan kami panggil ke panggung yang terhormat Bapak Bupati Ciamis dalam hal ini Bapak Asda 3 Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk naik ke atas podium dan juga tentunya didampingi oleh unsur Forkopimda Kabupaten Ciamis, Ketua DPRD Kabupaten Ciamis, Kepala Kemenang Kabupaten Ciamis, Ketua Basnas Kabupaten Ciamis, Ketua MUI Kabupaten Ciamis, Ketua DMI Kabupaten Ciamis, Ketua DPW FKDT Jawa Barat, Ketua DPC FKDT Kabupaten Ciamis, dan juga kami mengundang Bapak Camat Cijenji untuk naik ke atas podium beserta Bapak Kepala KUA Kecamatan Cijenji. Kami persilakan tentunya untuk naik ke atas podium mendampingi Bapak Bupati yang diwakili oleh Asda 3 yang akan menggunting pita secara resmi buka acara, KAP. Secara resmi akan membuka dengan gunting pita, membuka secara resmi acara Porsadin ke-8 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2020. Betul sekali, dan juga bagi yang mendampingi kami persilakan untuk bisa memegang pita mendampingi tentunya Bapak dari Asda 3 yang akan menggunting. Pada waktunya nanti kita akan bersama-sama menghitung mundur, namun sebelumnya kami Bapak Asda di tengah barangkali yang lainnya bisa. Betul sekali. Gitu. Timbangi saja. Untuk samping kiri dan kanan agar seimbang. Dan Kang Amin, sebelum itu kita bareng-bareng nanti ya, nanti dihitung mundur. Kita hitung mundur ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, hari ini marilah kita hitung mundur dari mulai hitungan 3, 2, 1. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Tepuk tangan sekali lagi sekalian yang berbahagia. Tentunya selamat dan sukses Porsadi 8 tingkat Kabupaten Ciamis tahun 2026 di Pondok Pesantren Darussalam Cideng Kabupaten Ciamis. Wilujeng Mirangkala ke 784 Kabupaten Ciamis. Iya, berikan tepuk tangan terbaik. Tentunya dengan opening ceremony yang begitu luar biasa dan juga diiringi dengan iringan paduan suara dari PD Indra Kecamatan Cijenji di bawah pimpinan Haja Lili Herlina SH SPDG. Iya, boleh tepuk tangan kembali tentunya. Terima kasih banyak.
untuk merapat gedung diiringi oleh rekan terbaik kami dari Barudak Akademi Bedung. Terima kasih, boleh dong berikan tepuk tangan terbaik. Dari Barik Bank katanya Bapak Ibu, yang kalau yang mau pesan boleh ke Pak Ustadz Kuswa katanya. Baik, silakan. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk selanjutnya penyerahan piala bergilir dari juara Porsadin 7 tahun 2024, yaitu Kabilang Kecamatan Cijenji. Berkenan untuk menyerahkan Ketua Kabilang Kecamatan Cijenji dan didampingi oleh Bapak Camat Kecamatan Cijenji, serta diserahkan kepada Panitia Porsadin 8 Kabupaten Ciamis. Berkenan Ketua Panitia Porsadin untuk maju ke depan, didampingi pula oleh Ketua DPC MKDT Kabupaten Ciamis, berkenan mendampingi menerima piala bergilir. Betul sekali, ini adalah dari juara umum sebelumnya ya, yang ambil akan diserahkan dan yang dulu dilaksanakan di Kecamatan Cikoneng. Betul sekali. Barangkali sekarang Cijenji kembali atau yang lainnya akan menjadi juara. Serahkan dulu ke panitia dulu. Betul sekali. Ya, silakan untuk para fotografer mengabadikan momen ini. Baik, seraya diabadikan, silakan berikan senyuman terbaik dan juga tentunya Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, piala bergilir telah dikembalikan kepada panitia. Akan siapakah yang menjadi juara Porsadin di Porsadin ke-8? Boleh berikan tepuk tangan dari semuanya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke depan. Baik, terima kasih banyak Bapak Camat dan juga tentunya Bapak KUA, DPC dan juga semua yang telah berada di podium. Terima kasih, kami persilakan untuk duduk kembali di tempatnya sedia kala. Bapak Ibu, hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah dari awal sampai akhir acara telah berlangsung dengan lancar, tiada kendala suatu apapun. Tentunya diawali dengan awal basmalah. Marilah kita bersama-sama mengakhiri acara ini dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada seluruh tamu-tamu kehormatan, tamu-tamu undangan, terutama panitia penyelenggara, dan juga terima kasih untuk tentunya vendor-vendor yang telah mendukung mensukseskan acara ini. Terima kasih untuk tentunya panitia penyelenggara dan Kalista Lighting dari RB Audio. Terima kasih juga untuk Barudak